masa kita terbiasa komplain tentang kopi yang kita beli, tapi enggak terhadap kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Padahal kopi itu paling kita minum 10 menit, tapi kalau kebijakan pemerintah, dampaknya itu bisa 5 tahun or even more, terus kita diem aja gitu. Dan namanya kebijakan publik itu selalu, kalau Pak Chatri Basri bilangnya kan emang second best world. Emang kita selalu ada trade-off gitu. Permasalahannya, ini kebijakan yang tepat keluar sekarang nggak ketika ekonomi lagi slow down kayak gini, terus pemerintah malah ngekat belanja, terus dalam konteks tadi membawa kembali militerisasi dalam proses, apakah kita masih mau balik ke cara-cara lama di mana militer terlibat, padahal kita udah lama loh, kita udah 30 tahun, 25 tahun ini shift ke sipil gitu kan, harusnya kok kita balik. Nah jadi itu sih pertanyaan tentang gimana ya caranya biar kebijakan tuh nggak mulai dari kesimpulan. Kalau sekarang yang aku lihat, setidaknya pemerintah tuh mulai jadi melihat masyarakat itu key stakeholder kalau masyarakatnya dalam jumlah besar. Iya, betul. Jadi harus masif, harus viral, harus berisiknya harus semasif itu gitu kan. Kita udah lihat ini beberapa kali, satu di PPN, ketika akhirnya, mungkin terutama kelas menengah yang rame banget gitu ya, dan berisik banget di sosial media, akhirnya beneran diandu gitu sama pemerintah, meskipun caranya ya bisa kita diskusikan lah gitu. Oke, halo Kak, selamat datang di Good Talk. Thanks for having me. Ya, senang banget bisa ketemu Kak Afu Tami di sini. Bener-bener aku excited banget nih buat ngobrol-ngobrol sama Kak Afu di sini. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Kak, biasanya kalau Good Talk itu ada kayak kuis kecil-kecilan gitu Kak. Jadi kayak 5 pertanyaan doang, tapi seputar trivia Indonesia gitu. Jadi mengukur seberapa Indonesianya sih Kak. Gitu. Udah siap kah atau gimana? Ya, atau mau persiapan dulu gitu? Nggak sih, disiap-siapin aja. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya Kak. Peringkat 1 film Indonesia terlaris di tahun 2024 adalah Barawuhi Desa Penari, Agak Lain, Ipar Adalah Maut. Agak Lain. Oke, kita simpen dulu pertanyaannya. Nanti kita review 5-5-nya. Nomor 2. Kota di Indonesia yang paling minim penduduk adalah kota Sabang, Mojokerto, Magelang. Minim penduduk. Mungkin Mojokerto. Oke. Enggak sih, Sabang sih harusnya. Oke, kita simpen jawabannya. Nomor 3, benar atau salah bahasa Indonesia ada di dalam 10 bahasa terbesar yang paling banyak dipakai dunia. Benar atau salah? Benar. Oke, benar jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Presiden Indonesia yang menjabat paling singkat. Ini kayaknya harusnya gampang sih ya, Kak. Abdurrahman Wahid, Megawati, atau B.J. Habibie? B.J. Habibie. Oke. Pertanyaan terakhir. Stasiun berikut ini yang paling banyak jumlah pengunjung wisatawan mancanegara. Gambir, Bandung, atau Yogyakarta? Yang paling banyak mancanegara. Stasiun paling banyak dikunjungi Wisman. Susah juga. Mungkin Jogja deh. Oke. Salah kayaknya. Baru mau ngasih clue gitu, tapi oke, kita review satu-satu jawabannya. Salah semua. Nomor 1, peringkat film terlaris tahun 2024. Betul, jawabannya Agak Lain. Jadi kalau Agak Lain itu mencapai 9.125.188 penonton. Selanjutnya, kota Indonesia yang paling minim penduduknya adalah kota Sabang. Benar ya, Sabang. Itu kalau dibandingin sama Mojokerto sama Magelang, Sabang paling minim gitu. Untuk nomor 3, benar atau salah bahasa Indonesia adalah 10 bahasa yang paling banyak dipakai dunia? Betul banget Kak jawabannya. Ada 252,4 juta penutur bahasa di Indonesia. Make sense, karena kita aja banyak orangnya. Dan kita ada di peringkat ke-10 Kak ternyata, penutur paling terbanyak. Gitu. Terus selanjutnya nomor 4, presiden yang paling singkat, betul, B.J. Habibie. B.J. Habibie hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan gitu. Selanjutnya yang stasiun ini agak ragu gitu Bandung ya Kak. Tapi benar jawabannya. Benar. Benar, di Yogyakarta ada sekitar 119.000 wisatawan mancanegara yang datang setiap tahun. Soalnya kayak ke Jakarta kan orang terbang, ke Bandung kayaknya ke Jakarta dulu biasanya kan. Benar. Terus kalau misalnya ke daerah lain juga pasti terbang. Jadi
By elimination Yogyakarta. Betul. Oke, Kak Andita F. Utami atau yang sering dikenal sebagai Kak Utami. Selamat datang, terima kasih telah bergabung di Good Talk kali ini gitu ya. Kita lanjut ngobrol-ngobrol nih Kak. Kakak kan dikenal sebagai pendiri dari Think Policy gitu ya, dan cukup banyak gitu berkecimpung di dunia kebijakan publik. Kenapa sih Kak memutuskan untuk terjun di dunia kebijakan publik yang bisa dibilang cukup ruwet gitu ya, bisa dibilang Kak? Kenapa memilih jalan hidup tersebut gitu? Wah, benar sih. Jadi mungkin kalau di trace back tuh pertama kali aku nyemplung tuh mungkin bukan kebijakan publiknya, tapi justru sektor lingkungannya. Jadi sektor mungkin ekonomi lingkungan secara khusus. Jadi aku waktu itu interview untuk pekerjaan pertamaku, yang sebenarnya awalnya tuh kayak intern buat monitoring dan evaluasi project gitulah gitu kan. Nah tapi di proses interview itu ternyata yang interview aku tuh lagi ngebuka satu peta di komputernya gitu, peta digital gitu, yang ternyata tuh peta yang ngemonitor semua hutan se-Indonesia, termasuk secara ya mungkin nggak se-real time itu tapi kayak lumayan reguler diupdate gitu. Bagian hutan Indonesia yang hilang selama let's say 10-20 tahun terakhir tuh kayak gimana. Jadi bisa dianimasiin gitu kan. Terus kayaknya for the first time tuh aku bisa ngelihat di skala besar. Maksudnya kan karena petanya bisa zoom out banget gitu kan. Kamu beneran bisa lihat se-Indonesia tuh ternyata dari tahun ke tahun hutannya tuh hilang seperti ini. Secara visual dan itu powerful banget rasanya. Dan aku langsung kayak ngerasa, apa ya, jadi kayak sektor apa atau keilmuan apa yang sebenarnya ngurusin negara di level skala sebesar ini gitu. Jadi justru karena zoom out jadi menariknya gitu. Dan akhirnya aku dapat kerjaannya, dan emang di kerjaan namanya World Resources Institute ini kita banyak lakuin riset intersectionality antara ekonomi sama lingkungan. Jadi itu unik banget sebenarnya organisasinya, soalnya biasanya kan ada NGO lingkungan yang kayak bener-bener, ayo hutan dijaga gitu. Sama ada mungkin organisasi ekonomi gitu ya, analisis ekonomi. Terpisah yang nggak bisa, gitu. Terpisah biasanya gitu. Cuma di kerjaan pertamaku ini justru kita ngeliatin misalnya kayak, emang kalau area hutan dikonversi jadi sawit beneran menguntungkan ekonomi versus kayak dampak ekonomi dari kerusakan lingkungannya dan sebagainya gitu. Terus aku sampai akhirnya di field trip pertamaku, maksudnya riset gitu ya, berangkat ke salah satu komunitas masyarakat adat suku Dayak Iban yang di desa Sungai Utik gitu ya, yang di sana aku berinteraksi langsung dan ngelihat gimana mereka tuh benar-benar merespek hutan sebagai sumber daya mereka gitu kan. Nah, baik di zoom out dalam bentuk peta maupun zoom in tuh kayaknya ini tuh kayak ribet bener sih. Jadi kayak ini tuh ruwet, ribet, tapi pada saat yang bersamaan kebijakan publik yang diambil pemerintah tuh segitu ngaruhnya ke kayak kualitas hidup banyak orang gitu kan. Jadi kayak dapat sense makronya, tapi mikronya juga dapat. Nah, baru berangkat dari situ, aku kayak, ini ada keilmuannya nggak sih sebenarnya? Soalnya S1 aku bukan kebijakan publik, hubungan internasional S1 ku gitu. Jadi baru dari situ nyari kayak, S2 kebijakan publik ada nggak ya gitu? Apa sih? Masa bikin peraturan, bikin undang-undang, bikin kayak regulasi tuh nggak ada keilmuannya. Bersyukurnya gitu, kemudian aku diterima di program Master Kebijakan Publik memang di Harvard Kennedy School waktu itu gitu ya, dan langsung dapat kayak pencerahan banget sih kalau buat aku kayak kebijakan publik itu pertama bahasa ibunya tuh ekonomi sebenarnya gitu. Jadi emang ini tuh tentang memaksimalkan manfaat lah untuk sebanyak mungkin orang. Tapi alat utamanya sebenarnya adalah decision making. Namanya kebijakan itu memang membuat keputusan ketika, dan ini penting, ketika nggak ada keputusan yang jelas-jelas benar. Itu kan menarik banget ya. Maksudnya, jadi kayak kalau jadi dokter, justru kan jadi dokter itu game-nya tentang mencari keputusan yang paling benar. Cuma satu jawaban yang benarnya gitu kan. Dari 10 diagnosis gitu. Dokter yang jago akan bisa tahu, penyakitnya ini, cara ngobatinnya gini. Tapi kebijakan publik itu lebih menantang dan jadi lebih seru buat aku karena kadang-kadang kita punya 5 pilihan, 5-5-nya itu nggak ada yang sempurna. Selalu ada yang nggak happy, selalu ada yang terdampak, dan sebagainya. Tapi ini art atau seni untuk memaksimalkan pilihan terbaik di antara trade-off yang ada gitu. Dan aku malah suka
apa ya kompleksitasnya, terus bahwa dia sebagai keilmuan juga interdisipliner karena jadi kita harus belajar ekonomi tapi kita juga harus belajar psikologi sosial, kita juga sosiologi juga masuk, benar sosiologi ekonomi juga masuk, komunikasi publik juga masuk, antropologi bahkan masuk juga benar kebijakan publik itu. betul. Dan kayaknya aku in nature generalis ya, maksudnya suka belajar banyak keilmuan gitu, jadi ini perfect banget karena mengkombinasikan itu semua gitu sih. Terkait inisiatif yang udah kakak bikin nih, yang ada Think Policy Indonesia, terus ada Bijak Memilih, kenapa sih kakak membuat 2 inisiatif tersebut? Apa sih ide awalnya ini dari mana gitu? Latar belakangnya apa? Ya, jadi waktu aku kuliah itu kan akhirnya dapat sense tentang idealnya itu kayak apa gitu ya. Mungkin salah satu hal yang paling atau skill set yang paling berguna saat itu tuh kayak systemic thinking gitu kali ya. Jadi mulai bisa zoom out, terus ngelihat sistem politik yang ideal tuh harusnya kayak gimana, proses public policy yang ideal tuh harusnya kayak gimana. Sehingga waktu pulang ke Indonesia, punya understanding ini, plus ngelihat kenyataan di Indonesia kayak gimana, langsung kerasa banget tuh gapnya jauh gitu kan, antara yang ideal sama kondisi saat ini. Nah, salah satunya contohnya dalam konteks demokrasi. Kan idealnya demokrasi itu akan thriving kalau votersnya semua menggunakan hak pilihnya dengan bertanggung jawab, terus mereka juga informed gitu kan, kayak suka dibilang well-informed electorates lah gitu, secara aktif berpartisipasi, peduli, dan seterusnya gitu. Sedangkan di Indonesia kondisinya lebih banyak orang yang mungkin bahkan nggak ngerasa politik ngaruh ke hidupnya. Pada saat yang bersamaan, kebijakan publik juga sama gitu. Kayak, kebijakan publik itu kan harusnya berorientasi keilmuan dan data. Jadi kayak, kita mau bikin keputusan A atau B itu harusnya ada hitung-hitungannya. Kalau kita implementasi program misalnya makan siang bergizi gratis se-Indonesia versus fokus ke area terluar aja. Itu kan harusnya ada hitung-hitungannya, terus kita bisa bikin pilihan. Nah, ternyata di Indonesia nih berbasis keilmuan atau evidence-based ini belum jadi default juga. Masih banyak tantangannya. Nah, begitu ngelihat gap ini, awalnya aku nyari dulu, kalau gitu aku kerjanya di mana ya? Maksudnya cari kerja kan, tentu saja kayak lulusan S2 biasanya. Aku bisa berkontribusi di 2 gap ini lewat organisasi apa gitu. Dan pada saat itu memang kerjaan pertamaku akhirnya masuk lebih ke dari angle public policy-nya dulu, biar ngerti kayak gimana sih prosesnya lewat World Bank lah, lewat salah satu bank pembangunan multilateral gitu. Karena kita banyak pada saat itu memang membantu pemerintah buat implementasi kebijakan publik, jadi biar dapat realitanya. Tapi makin lama, makin kayak nggak ada deh organisasi yang fokus ke menjawab underlying challenges-nya sistem politik dan kebijakan publik ini gitu. Mungkin ada here and there gitu, cuma ada something tickles in my brain yang kayaknya caranya masih salah, kayak bukan itu yang dibutuhin. Kayaknya sebenarnya kita butuh inovasi kebijakan publik atau pendekatan politik yang beda dan emang belum pernah dilakuin sebelumnya gitu. Nah, dalam semangat ini awalnya mulai dari Think Policy dulu. Jadi Think Policy itu ada memang untuk fokus ke 3 aspek dari kebijakan publik. Yang pertama manusianya. Jadi gimana caranya orang-orang SDM atau manusia-manusia yang terlibat dalam proses kebijakan publik itu semuanya capacitated, bisa berpikir kritis, bisa ada ruang untuk support system bersama dan sebagainya. Yang kedua, proses pembuatan kebijakan publiknya harus lebih partisipatif, lebih baik, tidak ada sekat, tidak didrive oleh ego atau kepentingan privat dan sebagainya. Dan yang terakhir ada produksi pengetahuan yang praktikalnya sendiri gitu. Jadi jangan sampai justru banyak riset-riset yang diem di rak buku aja gitu, tapi nggak menginform gitu kan. Nah, awal mulanya Think Policy dulu yang ada, dan kita ngejalanin program-program memang sebagai community driven enterprise mungkin kita sebutnya. Jadi perusahaan berbasis komunitas. Gitu. Nah, baru masuk 2022 akhir lah, kita mulai kan kayak, tahun depan nih 2023 bakal rame election gitu. Itu tadi yang aku gatel pengen kulik tuh kayak, gimana ya caranya biar orang tuh bahkan ngerti, pertama memilih itu penting, tapi terus yang kedua memilih berdasarkan informasi apa gitu. Dan karena di Indonesia ini mungkin kita masih perlu di spoon fed gitu ya, masih perlu disuapin, kayaknya nggak bisa kalau cuma kayak, ayo semuanya harus nyari informasi gitu. Kayaknya harus dimasakin informasinya, terus dibuat platformnya supaya semudah itu buat diikutin, dibaca, udah dirangkum gitu. Makanya pada saat itu kita mikir kayak, kayaknya website deh, entry point-nya. Dan aku terinspirasi sama website-website, karena aku lumayan suka kayak teknologi elektronik, handphone, laptop, apa gitu. Kan ada website-website elektronik yang kayak bisa compare side by side gitu kan, spek 2 handphone atau 2 laptop gitu, atau teknologi apapun. Terus kita kayak,
mikir, ya kenapa nggak itu bisa side by side gitu, juga di compare dan sebagainya. Jadi awal mulanya berangkat dari masalah itu sih, dan yang kayak aku rasain sendiri juga kali ya, termasuk aku juga kayak, gimana ya caranya aku bisa dapat informasi yang sederhana untuk compare, bukan cuma kandidat presiden, tapi juga partai politik gitu kan. Jadi akhirnya, oh yaudahlah bikin sendiri aja, jadi Think Policy dan Bijak Memilih emang ada karena menyelesaikan masalah yang aku ngerasa belum ada yang lakuin gitu. Karena gatel aja gatel gitu. Aja, simpelnya sih gatel aja. Tapi kan kakak juga sering membicarakan terkait partisipasi anak muda gitu ya di dalam kebijakan publik. Tapi sebenarnya apa sih tantangan terbesar? Kenapa sih anak muda sekarang tuh untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik masih susah? Kita di Think Policy suka nge-analogiinnya tuh kayak pasar. Jadi kayak di pasar itu kan barang yang akan dijual tuh kan yang laku. Dan di pasar ada pembeli sama ada penjual. Nah, orang muda ini kan majority pembeli. Majority pembelinya nih orang muda, mungkin banyak juga yang urban dan kelas menengah, misalnya gitu. Penjualnya adalah pemerintah, membuat kebijakan publik kan. Mereka menjual kebijakan gitu kan. Nah, ini sebagai pembeli gitu, kan kita harus punya pemahaman dulu, oh ini produknya bagus atau jelek ya, gitu kan. Kayak jadi ini ditawarin, buku, ini ada buku nih, ini buku bagus misalnya pemerintahnya bilang gitu. Tapi kalau kita tidak punya pendidikan politik atau kebijakan publik yang dasar aja gitu kan, kita kayak, oh iya produknya bagus kali ya gitu kan. Atau kita bakal beli percaya-percaya aja. Percaya-percaya aja. Atau kita suka nih produknya yang kayak banyak gimmicknya, yang banyak gimmicknya keren gitu. Karena kita belinya itu gitu kan. Dan itu bakal akhirnya bikin produk kebijakan yang dihasilin juga, ya ini juga pembelinya juga standarnya nggak tinggi-tinggi amat. Jadi kita seadanya aja gitu. Dibandingin kalau kita sebagai pembeli itu kritis, kita nggak mau program yang jelek gitu. Kita nggak mau uang kita dikorupsi. Kita nggak mau misalnya kayak pajaknya nggak adil gitu, ngepajak kelas pekerja, tapi malah kelas tinggi nggak dipajakin, atau orang terkaya nggak dipajakin, dan seterusnya kan. Nah, jadi kita ngerasa awal mulanya dari situ dulu tuh, gimana ya caranya para pembeli ini sadar kalau mereka tuh lagi beli produk, terus sadar gimana caranya, jadi partisipasi kebijakan publik itu sebenarnya sesimpel kalau kita beli es kopi, terus kita nggak suka rasanya, kita nge-review kan. Kita nge-review, kita bilang sama toko kopinya kayak, aduh ini gulanya kebanyakan, atau ini kepahitan, kopinya asem, atau apapun. Nah, masa kita terbiasa komplain tentang kopi yang kita beli, tapi enggak terhadap kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Padahal kopi itu paling kita minum 10 menit, tapi kalau kebijakan pemerintah, dampaknya tuh bisa 5 tahun or even more, terus kita diem aja gitu. Itu kan hal terabsurd gitu kan. Nah, jadi lewat Bijak Memantau, sekarang kita berevolusi jadi Bijak Memantau. Kita pengen tunjukin pertama, kita pengen normalize. Pertama, ini tuh produk kopi yang baik tuh kayak gini, idealnya gitu. Yang kedua, cara komplainnya kayak gimana gitu sih. Oke, tapi Kak, kita sebagai masyarakat awam kan dalam pengambilan keputusan kebijakan kan ada 3 stakeholder yang utama gitu kan, Kak. Pemerintah, masyarakat, sama private. Tapi masyarakat ini posisinya masih kayak cuman sebagai subjek, belum sebagai key stakeholder. Padahal kita sebagai masyarakat harusnya menjadi key stakeholder gitu kan, Kak. Betul. Dan kita sebagai masyarakat awam tuh harus gimana sih, Kak, supaya kita bisa beranjak gitu, nggak cuma jadi subjek doang, tapi jadi key stakeholder. Benar. Jadi kalau sekarang yang aku lihat, setidaknya pemerintah tuh mulai jadi melihat masyarakat itu key stakeholder kalau masyarakatnya dalam jumlah besar. Iya, betul. Jadi harus masif, harus viral, dulu, berisiknya harus semasif itu gitu kan. Kita udah lihat ini beberapa kali, satu di PPN, ketika akhirnya, mungkin terutama kelas menengah yang rame banget gitu ya, dan berisik banget di sosial media, akhirnya beneran diandu gitu sama pemerintah, meskipun caranya ya bisa kita diskusikan lah gitu. Terus sebelumnya mungkin revisi undang-undang pilkada, kalau ingat kan sempat mau ada diatur tentang partai bisa mencalonkan dan sebagainya. Itu juga rame, kelas menengah ikut turun ke jalan juga, masif banget. Terus akhirnya juga kembali nggak jadi gitu. Gitu. Jadi kita udah lihat nih beberapa contoh kasus sukses bisa dibilang, di mana ketika masyarakat komplain kopinya nggak enak gitu, ternyata direspon oleh pemerintah. Nah, sekarang tinggal edukasi jangka menengahnya tuh kayak gimana ya caranya biar nggak harus selalu semasif dulu gitu, untuk feedback ini bisa didengerin sama pemerintah gitu kan. Nah, menurut aku sih emang kuncinya di kita nggak berhenti. Jadi emang kita lanjut si bersuara ini. Jadi masyarakat juga sadar kalau they cannot just get away with things.
Dan yang kedua sebenarnya relasinya kan bisa produktif ya. Jadi bukan cuma komplain kopi. Sebenarnya masyarakat ini ada juga yang jago bikin kopi gitu kan. Maksudnya experts-nya gitu. Yang mungkin punya solusi bikin kopi yang enak gitu. Yang ini juga bisa di-engage lewat jalur-jalur formal maupun informal. Kayak misalnya kalau secara formal itu sebenarnya pemerintah punya mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang. Itu contoh di mana sebenarnya berbagai lini masyarakat harusnya bisa ikutan dan ngasih masukan. Atau kalau lewat DPR sebagai perwakilan rakyat, mereka punya masa reses di mana sebenarnya kita harusnya bisa kasih tahu perwakilan dari distrik kita, dari dapil kita. Ini saya maunya kebijakan ini, harusnya dia bisa membantu menyuarakan apa yang kita mau di DPR gitu kan. Karena DPR juga punya fungsi mengawasi pemerintah. Nah, ini contoh beberapa cara yang lewat bijak memantau kita pengen normalize. Kayak yuk misalnya bikin Musrenbang versi orang muda yang masukannya kita kasih ke proses formal. Atau kita bikin alternatif reses kayak meet your MP, meet your wakil versi orang mudanya gitu. Tapi intinya cara-cara lama partisipasi ini emang udah nggak kompatibel kali ya sama cara-cara orang muda komunikasi. Nah, tapi harus kita buka jalurnya biar nggak episode kayak tiap kali ada yang bermasalah aja baru rame gitu. Instead of partisipasi yang lebih bermakna dan jangka panjang gitu sih. Oke, menarik. Kalau ngomongin kebijakan publik di Indonesia sebenarnya kalau aku lihat gitu ya, untuk rancangannya sendiri sebenarnya udah oke banget nih Kak. Kalau misalnya memang terimplementasi dengan baik. Tapi balik lagi ke yang udah Kakak bilang terkait evidence-based policy. Di Indonesia masih ada gap gitu terkait untuk mewujudkan evidence-based policy ini. Tapi sebenarnya tantangan terbesarnya Indonesia tuh apa sih Kak kalau dari kacamata Kakak? Oke, ada beberapa. Jadi yang pertama sih sebenarnya proses politik yang transaksional dan masih belum akuntabel ya, misalnya akuntabilitasnya relatif rendah gitu, di mana klientelism atau transaksionalnya ini ke berbagai arah ya. Jadi ini juga bukan pemerintah aja, tapi misalnya masyarakat pun kadang-kadang misalnya juga memilih berdasarkan klientelism juga gitu kan. Jadi misalnya berdasarkan yang bayar dan sebagainya. Itu masih jadi challenge gitu, dan memang ada tekanan ekonomi lah yang menjadi alasan. Tapi makanya kita harus selesaikan itu dulu gitu, supaya dari sisi proses politik pun nggak jadi sekedar permainan gitu, kayak koalisi ini tuh berdasarkan siapa yang mau berkuasa tuh semua jadi berkoalisi, nggak ada oposisi. Itu kan udah jadi masalah sebenarnya. Jadi satu tuh dari from the top leadership proses politik, karena itu juga ngaruh ke menterinya dipilih berdasarkan kompetensi atau meritokrasi nggak, tim yang dibawa oleh menterinya itu tim yang berdasarkan loyalty atau berdasarkan kompetensi. Nah itu juga ngaruh ke banyak kualitas gitu kan. Jadi satu tuh proses politik mungkin ya aku bisa highlight. Yang kedua adalah feedback loop atau jendela untuk masuknya dan keluarnya input ke proses pembuatan kebijakan sendiri gitu. Dan ini khususnya relevan hari ini, soalnya banyak isu-isu hari ini digital, segala misalnya kebijakan seputar AI, atau misalnya dalam konteks climate change, berbagai teknologi berputar cepat. Akan sulit kalau pemerintah cuma rely on evidence atau bukti yang dia bisa temukan sendiri gitu. Kayak memang harus kolaborasi, ngebuka pintu keluar itu jadi penting. Tapi yang nggak kalah penting, ngebuka pintunya jangan selektif. Jadi ngebuka pintu tapi cuma untuk misalnya perusahaan tertentu gitu. Tapi harus buka pintu secara meaningful ke semuanya gitu kan. Yang memang punya perspektif yang bisa jadi kaya dan kita bisa ambil keputusan terbaik. Dulu tuh sempat ada interview Obama, ditanyakan kayak, kamu kan jadi presiden, you don't always know everything gitu. Gimana caranya kamu jadi presiden mengambil keputusan di ilmu yang kamu nggak tahu gitu, di topik yang kamu nggak paham. Terus Obama bilang, for every single topic, I will always invite two sides, at least bisa jadi lebih gitu. Tapi intinya gue pengen orangnya tuh debat sama satu sama lain dulu, karena gue harus dengar dua perspektif gitu. Jadi yang jadi challenge kalau kita punya pemimpin di berbagai level lah gitu ya, yang cuma suka satu side doang yang ngedukung apa yang dia bilang gitu kan, yang ngedukung biasnya dia. Misalnya dia ngerasa yang bagus A, terus kayak iya Pak, asal Bapak senang gitu kan, kayak iya bener Pak, itu benar gitu. And then kita jadi stuck ke kebijakan yang nggak berbasis evidence beneran, tapi berdasarkan wangsit atau preferensi satu orang leadernya aja gitu sih yang jadi bahaya. Kalau sejauh ini kebijakan publik apa sih Kak yang menurut Kakak cukup memprihatinkan gitu ya untuk... Waduh, banyak banget ya. Apalagi dalam beberapa minggu belakangan gitu. Iya, kayak kok dar-der-dor sekali. Benar. Ini. Jadi mungkin aku bisa kasih frameworknya tuh 100 hari pertama kan ini kan berarti gitu. Dalam 100 hari pertama ini ada beberapa kebijakan besar yang diambil gitu. Efisiensi anggaran, yang kemudian uangnya dipakai untuk Danantara, yang kemudian
Dan ada elemen yang juga dialokasikan ke makan bergizi gratis, yang implementasinya banyak tantangan, militerisme atau militerisasi dari delivery dari berbagai program pemerintah, termasuk penyediaan pangan, termasuk pengelolaan hutan. Itu semua pola. Jadi kalau kita ngomongin per kebijakan tuh emang masing-masing tuh bikin stres gitu ya. Tapi bahkan kalau kita mau zoom out pun, pola utamanya adalah bisa dibilang tadi ya, berangkatnya itu dari kepercayaan bahwa program yang bagus itu ini. Kan kalau evidence based itu berangkatnya dari bukti dulu. Rakyat saya butuh apa? Kebutuhan dan aset yang udah kita punya apa? Strength kita di mana? Itu kan kalau evidence based. Jadi berangkatnya bukan dari kesimpulan, berangkatnya dari analisis. Unknown dulu nih gitu. Apa yang katanya baru gini. Nah, banyak keputusan yang tadi aku mention itu sebenarnya berangkat dari ujung kesimpulannya kan. Pokoknya saya maunya gitu kan. Pokoknya saya mau karena sudah diimpikan oleh itu kan, cerita-ceritanya kayak udah saya impikan, sudah leluhur saya impikan bahwa kita harus punya danantara, bahwa kita harus ada makan siang bergizi gratis. Jadi meng-quiet down atau mendiscount inputs yang bilang bahwa this is all shouldn't be happening, at least not right now. Jadi bukan kebijakannya jelek per se kan gitu. Nah ini selalu sebenarnya bagus sih kan. Kebijakannya bagus gitu kalau kan. Dibaca. Benar. Dan namanya kebijakan publik itu selalu, kalau Pak Chatib Basri bilangnya kan emang second best world. Emang kita selalu ada trade-off gitu. Permasalahannya ini kebijakan yang tepat keluar sekarang nggak ketika ekonomi lagi slow down kayak gini, terus pemerintah malah ngekat belanja, terus dalam konteks tadi membawa kembali militerisasi dalam proses, apakah kita masih mau balik ke cara-cara lama di mana militer terlibat, padahal kita udah lama loh, kita udah 30 tahun, 25 tahun ini shift ke sipil gitu kan, harusnya kok kita balik. Nah jadi itu sih pertanyaan tentang gimana ya caranya biar kebijakan tuh nggak mulai dari kesimpulan, harusnya bagusnya ini gitu, padahal bisa jadi bagus gitu, cuma berangkat dari evidence dan proses yang tepat. Berarti sejauh ini emang kebijakan kita masih top down gitu ya Kak sebenarnya? Bukan? Iya, bisa dibilang gitu sih. Sebenarnya top down tuh bisa jadi nggak masalah. Jadi itu kan proses ya. Jadi emang idealnya ada kayak top down direction, terus ada bottom up proses untuk accountability. Keywordnya di sini tuh sebenarnya accountability. Jadi gimana caranya kalaupun top down, ada feedback loop tadi. Jadi kayak oke lah seorang pemimpin emang boleh punya visi kan. Tapi kan misalnya dia keluarkan, terus ternyata berantakan atau ternyata berdampak yang dia tidak expect sebelumnya. Berarti kan harus direvisi aja. Nah, jadi top down tuh oke, asalkan ada iterasi proses dan ada semacam accountability atau feedback loop. Yang bahaya kalau top down terus nggak ada oposisi, nggak accountable ke siapapun. Itu bahaya banget. Itu bahaya banget. Tapi sepertinya ya. Tapi kalau misalnya kakak punya satu kesempatan nih mengubah satu aja kebijakan publik yang pengen kakak ubah tuh apa? Dari secarut marut yang aku akan fokus ke reformasi birokrasinya sih, jadi institusi. Jadi gimana kita mengorganize kementerian-kementerian, terus proses rekrutmen atau penunjukan menteri, jadi kayak what kind of fit and proper testnya selain penunjukan politik itu oke lah, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi dari penunjukan politik yang berbasis meritokrasi juga, terus misalnya dalam konteks birokrasi juga, kemudian anggarannya diprioritasinnya gimana gitu. Tapi itu soalnya itu kayak mesin delivery-nya gitu kan. Jadi semua, ini analoginya aku suka. Jadi kebijakan publik itu sebenarnya adalah airnya. Jadi kualitas airnya gitu kan. Jadi misalnya airnya bersih, berkualitas, tepat atau enggak. Birokrasi itu pipes-nya. Pipa-pipa yang mengantarkan airnya ke ujung gitu kan. Nah kalau kebijakannya benar, pipe-nya berkarat semua juga gitu sebenarnya. Jadi mungkin jawaban yang tadi aku mau bersihin pipe yang mau dibenerin struktur atau birokrasinya gitu. Oke, keren. Semoga terwujud sih Kak. Kita sebagai anak muda udah mulai ketar-ketir gitu ya melihat kebijakan publiknya. Kok begini sih? Kita harus apa ya kayak gitu. Banyak banget pertanyaan. Nah terakhir nih Kak, kira-kira ada nggak sih project atau rencana ke depan gitu yang perlu kita nantikan terkait kebijakan publik, gebrakan baru dari kakak gitu? Boleh di-spill dikit Kak? Yes, tadi aku sempat mention dikit sebenarnya bijak memantau. Jadi tim bijak memilih sekarang lagi memasak website baru gitu ya, di mana kita terutama mungkin orang muda urban bisa sama-sama ngelihat, bisa zoom out gitu ya kebijakan pemerintah itu apa aja sih sejauh ini dan bisa kita ikutin terus-terusan gitu. Jadi nanti di website bijak memantau, hopefully kita akan ada kayak menu 8 isu
kelas menengah urban ini gitu ya, mulai dari ekonomi lapangan pekerjaan, terus juga misalnya kualitas pendidikan, kesehatan, makan siang bergizi gratis, subsidi rumah misalnya dan sebagainya. Terus misalnya Indonesia masuk World Cup atau enggak dan sebagainya ini. Dan di masing-masing isu ini kita bisa klik, terus kita bisa tahu sebenarnya pemerintah yang bertanggung jawab terhadap topik ini tuh siapa, masalahnya tuh apa, dan sebagainya. Supaya sebagaimana kita terbiasa komplain tentang kopi ini, kita jadi inform tentang, oh kopi yang enak itu kayak gini, therefore kalau kita komplain, kita tahu caranya, tadi ada cara informal, kayak seperti biasa lewat sosial media kita marah-marah, tapi aku kita pengen ajak nih di Gerakan Bijak Memantau untuk masuk ke proses-proses formal juga. Jadi kayak ngobrol langsung yuk sama kementerian, ngobrol langsung yuk sama wakil kita di DPR sesuai dengan voting district kita. Dan overall 3 tahun ke depan kita bisa jaga nafasnya biar komplainnya terorganisir dan komplainnya jangka panjang dan bisa ngehasilin outcome yang tepat gitu. Yang kita nggak mau adalah di Bijak Memantau kita capek komplain di 3 bulan pertama, abis itu udah senyap, abis itu menyerah gitu semuanya karena ngerasa takut atau ngerasa kayaknya nggak berubah apapun gitu sih. Tapi sejauh ini untuk yang bijak memantau dan lain-lainnya amankah Kak? Apakah ada ancaman kah atau bagaimana? Sejauh ini masih aman sih, mungkin karena kita juga angle-nya kan pendidikan politik ya. Jadi kita tuh sebenarnya bukan anti atau mau menjatuhkan, kita tuh bukan gerakan politik kan. Maksudnya dalam arti kita bukan partai politik, kita nggak punya kepentingan kekuasaan, kita nggak mau menang election, kayak nggak punya kepentingan sama sekali. Yang kita peduli itu cuma votersnya tuh harus lebih cerdas aja. Jadi by all means kalau rezim yang hari ini berlangsung terus nggak apa-apa banget gitu. Tapi mereka perlu tahu kalau votersnya udah cerdas. Jadi ketika kita sebagai pembeli di pasar ini cerdas, hopefully kan pemerintah yang manapun malah terserah kalau aku ya, pemerintahnya terserah siapa aja gitu. Yang penting semuanya jualan kopi atau kebijakan publik yang enak gitu. Ya, betul. Yang penting kopinya enak. Yang penting kopinya enak itu aja. Bulan puasa kita ininya analoginya kopi. Oke Kak, nah ini kemarin kan ada netizen bertanya gitu ya yang kita share melalui story gitu dan ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini kita masuk ke sesi netizen bertanya ya Kak. Oke. Pertanyaannya ini dari @febriansyah TP gitu ya Kak. Bagaimana seharusnya anak muda bersikap terhadap isu yang ada saat ini, misalnya kayak korupsi dan lain-lainnya? Iya, jadi tadi ya, mungkin aku ngumpamainnya kita ini sebagai customer yang kritis gitu kan. Jadi memang penting banget bersikap sebagaimana customer yang kritis ini gitu. Dan caranya ada banyak gitu ya kan. Ada yang suka komplainnya di review Google, ada yang komplainnya nge-DM, ada yang komplainnya ngeviralin si toko kopinya gitu kan. Dan itu ada konsekuensinya masing-masing memang, dan nggak semua orang siap dengan level konsekuensi tergantung apa yang bisa dilakukan gitu kan. Jadi ini in a very real sense, orang yang bekerja di BUMN nggak takut untuk misalnya kayak komplain di Instagram story-nya dia, atau apalagi turun ke jalan untuk demo gitu. Nah, so I would say, jadilah kritis dan komplain di level yang sesuai dengan risk affordability kamu gitu. Kayak kamu bisa afford potensi konsekuensi selevel apa gitu. Dan kita harus saling dukung. Jadi jangan ngejudge yang turun ke jalan. Jadi yang nggak berani turun ke jalan, nyalahin yang turun ke jalan kayak apa sih paling sok apa gitu misalnya gitu. Atau yang turun ke jalan kayak kamu mah cuma kayak sosial media doang gitu, karena we're all part of the same team. Kita sama-sama lagi komplain kopinya nggak enak. Dan butuh banyak orang dalam berbagai kapasitas, dalam berbagai bentuk untuk bareng-bareng komplain. So harapannya orang muda ini sadar kalau kita tuh di spektrum yang sama, kita mau hasil outcome yang baik yang sama. Jangan sampai ego-ego kita semua bikin kita malah fokus ke komplain gue lebih bagus daripada komplain lo gitu. Kan. Isi komplainnya sama sebenarnya. Poinnya kan biar kebijakannya lebih baik. Jadi aku mau highlight di situ sih, kita harus kayak bersatu, we're on the same page. Musuhnya atau dalam arti kayak produk yang lagi kita komplainin itu sama. Gitu. Oke. Keren banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Dari @zararu, apakah industrialisasi bisa seimbang dengan menjaga lingkungan? Bisa. Jadi aku mau jawab bisa. Kata kuncinya di pendekatan industrialisasinya gitu. Karena sekarang sebenarnya teknologi itu sudah cukup berkembang sehingga dari awal proses industrialisasi itu udah bisa rendah karbon by design gitu kan. Contohnya kalau kita bangun pabrik, terus pabriknya biasanya punya pembangkit listriknya sendiri. Setiap pabrik atau industri itu punya pilihan. Dia mau
pakai apa gitu kan, mau pakai sumber-sumber terbarukan atau dia mau tetap pakai batu bara dan sebagainya. Nah itu memang ada trade-off-nya, balik ke tadi yang dunianya nggak sempurna memang gitu. Kayak misalnya kalau pakai surya jadi harus invest di baterai atau lebih lama proses pembangunannya. Kalau batu bara lebih cepat sih, tapi sebenarnya dampak lingkungannya tinggi gitu kan. Sama di dalam pabriknya juga, misalnya rendah karbon artinya dia pakai mesin-mesin yang lebih efisien energi. Misalnya aku nggak tahu spesifiknya, tapi kayak mesin-mesin yang sebenarnya udah terbarukan by design, kayak misalnya mesin pemanas yang udah pakai teknologi baru, atau lebih rendah efisiensi energi lah misalnya gitu kan. Nextnya biasanya logistiknya gitu misalnya dari ya industri, jadi misalnya produknya udah jadi, harus dikirimkan ke tempat-tempat tertentu, itu kan dari awal udah bisa by design, misalnya memang memilih waktu pengiriman lebih lama tapi lewat kapal instead of pesawat kayak gitu-gitu. Nah ini semua tuh sudah dilakukan secara sistem ya untuk perusahaan-perusahaan yang udah punya komitmen duluan lah gitu. Sebenarnya udah berusaha untuk transisi ke menuju net zero atau setidaknya udah dikurangin sekali. Jadi iya, harusnya iya gitu, tapi memang nggak bisa nol dan itu pilihannya gitu. Karena kalau benar mau nol, kita semua kayak tidur aja di rumah, kayak nggak boleh konsum apapun, nggak boleh pakai apapun, which it's too late now. Kayak peradaban udah terlalu jauh untuk kita mundur sejauh itu. Tapi I think common ground-nya itu mindful consumption-nya gitu kan. Jadi beralih dari consumerism yang kayak kita consume for the sake of consume ke being more mindful aja, kayak gue konsum setahun tuh segini, berarti jatah emisi, karena jatah emisi gue segini misalnya gitu sih. Oke, cukup menarik dan cukup berat sih ininya. Ternyata proses untuk menuju ke net zero itu tuh bener-bener panjang banget. Betul. Tapi nggak ada yang nggak mungkin sih Kak. Betul. Dan targetnya kan 2060 ya Kak. Ya semoga bisa tercapai sih itu. Ini ada satu pertanyaan terakhir gitu ya, yang kita biasa tanyakan kepada narasumber-narasumber Good Talk. Dari kacamata Kakak, 2045 ini Indonesia apakah akan menjadi Indonesia emas atau Indonesia cemas? Gimana ya? Kita harus agak optimis kan. Tapi sebenarnya aku relatif pesimis atau setidaknya realis sih gitu. Jadi karena apa yang bisa kita capai di 2045 kan trajektorinya udah ngaruh dari di mana kita hari ini. Dan I don't think hari ini trajektorinya tuh kayak ke arah yang sangat cemerlang gitu. Karena kenyataannya tadi hari ini, kalau dari aspek kebijakan publik aja pun masih banyak proses-proses yang belum ideal. Jadi ada banyak prioritisasi kebijakan, prioritisasi anggaran yang belum tepat. Kalau kita mau lihatnya dari aspek proses politik pun gitu ya, masih banyak yang mungkin kayak nggak peduli dan seterusnya. Jadi kayaknya sih, mungkin kayak di yang ujung tujuan akhir yang dipengenin banget, unlikely gitu. Tapi mungkin ya second best world lah. Gimana kita makanya bareng-bareng, mantau pemerintah bareng-bareng, komplain kopi bareng-bareng, supaya semakin dekat sama si 2045 Indonesia Emas ini. Oke. Ini pembicaraan hari ini cukup menarik banget. Benar-benar bikin bersemangat. Makasih banyak Kak udah berbagi insight terkait kebijakan publik nih di Good Talk. Semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi di Good Talk selanjutnya Kak. Terima kasih banyak Kak. Thank you teman-teman Good Talk udah diundang.